Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam Kitab Tauhid. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab 17 dan ini adalah bab terakhir di semester ini ya. Sekaligus juga merupakan target ya dari Kitab Tauhid atau materi akidah dalam kelas yang di Rosah Sain di semester satu ini ya. Babus syafaat, bab tentang syafaat. Di pertemuan kali ini merupakan bab yang cukup penting sekali yang selayaknya diketahui oleh setiap muslim ya. Bab ini penting karena kita wajib untuk mengetahui tentang konsep-konsep syafaat eh, yang benar ya, tentang konsep syafaat yang benar yang tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah atau orang-orang yang semisal mereka ya. Jadi perlu ya bagi kita untuk mengetahui konsep syafaat yang benar supaya tidak terjatuh pula ke dalam kesyirikan. Baik, di sini ada banyak sekali dalil, satu, dua, tiga, empat, lima, ya kurang lebih 5 dalil atau lebih yang kesemuanya membahas tentang syafaat ya. Ada syarat-syaratnya, kemudian siapa orang yang berhak untuk mendapatkannya dan semacamnya. Oke, kita baca terlebih dahulu tentang syarah ya, maksud inti. Maksud inti dari bab ke-17 itu bab tentang syafaat dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah penjelasan akan syafaat yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran ya, dan juga syafaat yang Allah nafikan. Allah nafikan artinya Allah tolak. Ya. Jadi di bab ini akan dibahas tentang syafaat yang benar yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan juga konsep syafaat yang keliru, yang salah, yang ditolak, yang mana syafaat tersebut merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Ya, jadi akan dibahas di bab ini syafaat yang masyru' ya, yang dianjurkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut syarat-syaratnya dan juga syafaat yang tertolak. Yang tertolak ini hukumnya tentu saja adalah syirik. Ya. Hukumnya syirik yang Allah nafikan, Allah tiadakan. Kemudian juga akan dibahas tentang hakikat syafaat, apa hakikat tersebut, ya hakikat syafaat tersebut, ya bagaimana bentuknya, ya bagaimana konsepnya, dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah kenapa Syekh membawakan bab ini atau kenapa bab ini dirasa sangat penting untuk kita pelajari. Maka jawabannya adalah untuk menunjukkan batilnya syafaat yang diyakini kaum musyrikin. Tentu saja sebelum itu supaya kita ya mempelajari bab ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui tentang konsep syafaat yang benar. Syafaat yang benar, syafaat yang kita diminta untuk ya mengharapkannya, kemudian bagaimana cara-cara untuk mendapatkannya. Kemudian juga supaya kita mengetahui batilnya syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin, yaitu mereka yang meyakini bahwa sesembahan mereka, ya, baik itu malaikat, ruh orang soleh, dan semacamnya, mampu memberikan syafaat atau pertolongan dari Allah untuk mereka. Yang mana hal tersebut merupakan dasar filosofi ya, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka mengatakan kami meyakini bahwa sesembahan kami adalah makhluk yang tidak mampu mencipta, namun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka kami pun berdoa dan bergantung kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan supaya kami mendapatkan syafaat atau pertolongan mereka di sisi Allah. Sebagaimana jika kita hendak meminta kepada raja,
kita membutuhkan wakil-wakil yang menyampaikan hajat kita kepada raja. Baik, ini adalah dasar filosofi kesyirikan. Kenapa orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menyembah patung dan semacamnya? Dasarnya adalah ini. Baik, kita akan jelaskan secara lebih detail ya. Pertama, perlu diketahui bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah yang secara zahir mereka bersujud kepada patung atau menyembah patung ya, atau yang sering kita dengar ya, adalah mereka menyembah kepada berhala ya, bersujud kepada berhala dan semacamnya. Sejatinya mereka tidak benar-benar meyakini bahwasanya Tuhan mereka adalah berhala-berhala tersebut. Ya. Jadi berhala yang mereka sembah, yang mereka sujud kepadanya hanyalah simbol. Ya. Inilah kebenarannya. Ya. Faktanya orang orang musyrik jahiliyah tidak benar-benar meyakini bahwa patung yang mereka buat adalah zat Tuhan itu sendiri. Ya. Zat Tuhan yang mereka sembah, zat Tuhan yang mereka sembah itu sendiri. Namun hanya sebatas simbol dari roh orang soleh. Baik. Inilah faktanya. Ya. Jadi tidak seperti ya, eh, dongeng-dongeng atau misalnya cerita-cerita yang ditujukan untuk anak kecil bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah itu mereka menyembah kepada patung ya. Bukan seperti itu kenyataannya atau mungkin lebih rincinya bukan seperti itu. Namun patung-patung yang mereka buat ya, itu hanyalah sebagai simbol dari ruh-ruh orang soleh ya. Mereka memiliki ya, Tuhan-Tuhan seperti ada Lata, Uzza dan Manat yang mana Tuhan-Tuhan mereka ini adalah roh-roh dari orang-orang soleh ya. Jadi dulu Lata adalah orang soleh, Uzza pun juga demikian yang mereka agungkan tokoh agama ya, tokoh agama atau pemuka agama yang mereka agungkan. Kemudian yang mereka meninggal, akhirnya kemudian mereka pun ya membuat bangunan-bangunan atau patung-patung sebagai simbol dari orang soleh tersebut dan meyakini bahwasanya si Lata ini telah ada di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk terdekatnya Allah yang bisa dimintakan perantara. Ya, jadi mereka akan meminta kepada Lata supaya nanti disambungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kenyataannya. Ya. Itulah fakta dibalik atau alasan dibalik penyembahan mereka kepada berhala. Ya, jadi patung-patung yang mereka sembah itu mereka tidak meyakini itu adalah Tuhan. Tidak, ya. Itu hanyalah sebatas simbol. Ya, sebagaimana para penyembah patung-patung yang kita lihat seperti orang-orang Kristen yang mereka menggantungkan salib Yesus, mereka tidak benar-benar meyakini yang mereka gantungkan di dinding-dinding itu adalah Tuhan mereka. Ya. Itu hanyalah sebatas simbol, simbol dari Yesus. Atau kalau kita melihat dari orang-orang Hindu yang mereka memiliki banyak sekali patung, bahkan di setiap rumah mereka pasti ada patungnya. Ya, tanyakan saja kepada mereka, apakah Tuhan mereka itu patung itu sendiri? Mereka pasti tidak mengatakan tidak. Itu hanyalah sebatas perwujudan saja, perwujudan dari Tuhan mereka. Hanya sebatas simbolisasi semata. Ya. Lah, kemudian di mana Tuhan mereka? Maka mereka pun mengatakan Tuhan kami ada di alam gaib, di atas lah, di atas ya, atau di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Ya. Sama seperti orang-orang musyrikin jahiliyah ini. Ya. Di patung-patung yang disembah pun bukanlah diyakini sebagai wujud dari Tuhan itu sendiri, namun hanya sebatas simbol dari roh orang soleh. Ya. Kenapa mereka menyembah roh orang soleh tersebut? Ya, karena mereka meyakini bahwa orang-orang soleh ini bisa menyampaikan hajat-hajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga meyakini bahwasanya mereka adalah hamba yang kotor, ya.
manusia yang penuh dosa, ya, yang tidak layak untuk langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka merasa tidak layak untuk langsung meminta kepada Allah karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka pun mendekat kepada perantara-perantara, yaitu roh-roh orang soleh tersebut, dan Lata, Uzza, dan Mana, dan semacamnya. Ya. Dan ini adalah mayoritas para penyembah patung, ya, seperti yang terjadi juga di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ada Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa, dan Nasr. Mereka juga demikian, roh-roh orang soleh yang disimbolkan dalam bentuk patung, ya, yang diyakini bahwasanya roh orang soleh ini memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah, yang bisa menyampaikan doa-doa dari orang yang menyembah, yang berdoa kepadanya. Itulah filosofi atau akar permasalahan dari kesyirikan yang terjadi di kalangan orang-orang musyrikin jahiliyah. Ini yang paling besarnya. Tentu saja orang-orang kafir jahiliyah juga memiliki berbagai macam penyimpangan yang lain, ya, seperti mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, kemudian mereka juga menolak nama-nama Allah yang lain dan semacamnya. Namun di poin ini, ya, poin tentang mereka meyakini adanya pemberi syafaat di sisi Allah, itu yang masih dilestarikan oleh banyak di antara orang-orang yang mengaku Muslim. Ya. Banyak orang-orang yang mengaku Muslim, namun mereka mengadopsi dari salah satu perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, yaitu berdoa kepada para perantara, yaitu orang-orang soleh yang telah meninggal. Ya. Sebagian dari kaum muslimin terjatuh ke dalam syubhat ini. Ya. Mereka didoktrin bahwasanya kamu bukanlah hamba yang pantas untuk langsung meminta kepada Allah karena kamu penuh dosa, kamu kotor. Kalau kamu pengen meminta kepada Allah, mintalah kepada perantara, yaitu wali fulan yang telah meninggal, yang rohnya, ya, ada di langit, ya, yang dekat dengan Allah. Mintalah kepada wali ini, ya. Mintalah kepada wali ini bisa mendengar doamu, nanti akan disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sebagian dari kaum muslimin, ya, kita berlindung kepada Allah supaya tidak seperti mereka. Mereka mengadopsi pemikiran dari orang-orang jahiliyah, ya. Persis 100%, ya. Di situ disebutkan, ya. Ini dalam kitab Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, disebutkan di sana tentang alasan yang jelas kenapa terjadinya kesyirikan itu. Ya. Mereka mengatakan kami meyakini bahwa sesembahan kami adalah makhluk yang tidak mampu mencipta. Namun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka kami pun berdoa dan bergantung kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, juga supaya kami mendapatkan pertolongan mereka di sisi Allah. Sebagaimana jika kita hendak meminta kepada raja, kita membutuhkan wakil-wakil yang menyampaikan hajat kita kepada raja. Ya. Inilah syubhatnya. Ya, jadi mereka mengkiaskan meminta kepada Allah itu seperti rakyat jelata yang ingin meminta kepada raja atau kepada presiden, ya. Rakyat jelata tidak mungkin dia mengetuk pintunya raja secara langsung, datang ke depan mejanya kemudian meminta keperluannya secara langsung, tidak mungkin demikian. Ya, apabila rakyat ingin meminta sesuatu kepada penguasa negara, pasti dia membutuhkan perantara, ya, ada kepala desa, kemudian juga ada pemerintah daerah, kemudian ada bupati, kemudian ada gubernur, ya, kemudian juga ada menteri-menteri dan lain semacamnya, ya, jadi jalurnya sangat panjang, ya. Tidak bisa hamba atau rakyat jelata meminta langsung kepada raja. Dan syubhat ini, ya, yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini manusia itu adalah hamba yang berlumur dosa, yang tidak layak untuk meminta langsung kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha besar. Ya, jadi supaya bisa mendapatkan apa yang diminta, mintalah kepada menteri-menteri tersebut. Dalam kasus ini adalah roh-roh orang soleh, yang nanti roh orang soleh ini akan menyampaikan hajat mereka. Ya, itulah syubhat, ya, yang diyakini oleh, ya, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ketika mereka meminta kepada penghuni kubur atau kepada patung-patung dan semacamnya. Ya. Itulah kenyataannya, atau itulah asal mula dari syubhat-syubhat, ya, di mana terjadinya kesyirikan
baik itu semenjak zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kemudian di zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang-orang, ya, Quraisy jahiliyah melakukan hal-hal demikian, ya. Bahkan masih ada di zaman ini, di terutama di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, banyak sekali di daerah beliau, di daerah Najd, ya, Arab, bagian utara, sekitar Riyadh dan semacamnya, di zaman tersebut, di zaman beliau masih hidup, banyak sekali, ya, orang-orang yang mendatangi kubur-kubur orang soleh, kemudian minta kepada meminta-minta kepada penghuni kubur tersebut. Mereka meyakini penghuni kubur ini adalah orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah, yang bisa mendengar, ya, keluhan-keluhan kita, hajat-hajat kita, supaya nanti disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka tidak lagi berdoa kepada Allah, ya. Mereka tidak lagi berdoa kepada Allah, namun berdoa kepada roh-roh orang soleh tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah, namun meminta kepada Tuhan-Tuhan mereka, roh-roh orang soleh yang mereka yakini bisa menyampaikan perantara. Walaupun, ya, sebagian orang Muslim yang melakukan kesyirikan, mereka tidak, ya, semata-mata hanya bergantung kepada orang-orang soleh, namun mereka juga kadang ke masjid, ya, kadang berdoa kepada Allah. Namun dalam beberapa kesempatan atau beberapa kejadian, mereka melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut. Ya. Jadi di satu saat mereka bertauhid, namun di saat yang lain mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan tentu saja asal masalahnya adalah karena kejahilan mereka tentang konsep syafaat tersebut, ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui, mengilmui tentang konsep syafaat yang benar supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Baik, kemudian di sini ada jawaban dari syubhat-syubhat tersebut. Jawaban dari syubhat-syubhat tadi adalah bahwasanya syubhat ini ya, merupakan bentuk penyerupaan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sekaligus merupakan inti kesyirikan, ya, merendahkan keagungan Allah, kemudian berburuk sangka kepadanya, ya, dan semacamnya. Ya. Jadi itulah, ya, inti dari kesyirikan. Mereka akhirnya tidak lagi meminta kepada Allah, tidak lagi berdoa kepada Allah, namun berdoa kepada, ya, roh-roh atau perantara-perantara tadi yang mereka yakini bisa menyampaikan hajatnya. Mereka tidak lagi berdoa kepada Allah, dan itulah inti kesyirikan. Ya, padahal dalam banyak ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla memperingatkan akan hal tersebut, ya. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ya. Kemudian Allah juga katakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, ya. Allah juga katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah kepadamu, ya, kami meminta, dan hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon pertolongan. Ya, jadi doa-doa yang kita panjatkan, ya, keinginan-keinginan kita panjatkannya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada perantara-perantara, ya. Ketika seorang berdoa atau memanjatkan kepada perantara, roh-roh orang soleh tersebut, itulah inti dari kesyirikan, ya. Jadi inti kesyirikan adalah dia berdoa kepada selain Allah, menundukkan, ya, atau menghambakan diri kepada selain Allah. Baik, tadi disebutkan, ya, perbuatan tersebut juga merupakan bentuk penyerupaan Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa lagi Maha Agung dengan makhluk yang penuh kekurangan dan kelemahan. Ya. Bentuk berarti ini merupakan bentuk menghinakan Allah, ya. Allah Azza wa Jalla yang mampu mendengar doa-doa hambanya. Allah Azza wa Jalla yang begitu dekat dengan hamba-hambanya, walaupun dia berkelimang dosa, ya. Namun Allah Azza wa Jalla,
begitu gembira apabila ada hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa kepadanya. Allah turun ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir untuk mendengar doa hamba-hambanya. Allah katakan, "May yad'uni astajibulah." Siapa yang berdoa kepadamu, aku berdoa kepadaku ya, maka aku akan kabulkan. Wa man yas'alani a'taituhu ya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man yastaghfiruni aghfir lahu. Dan siapa saja yang meminta ampun kepadaku di waktu tersebut ya, di waktu sepertiga malam terakhir, maka aku akan ampuni orang tersebut ya. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha dekat dengan hambanya, Maha mengetahui, Maha mendengar doa-doanya, dan Maha mampu untuk mengabulkan segala hajat-hajat dan keinginan-keinginan manusia. Keinginan-keinginan seluruh hambanya. Ya, itulah Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Kuasa, lagi Maha Agung. Ya. Kemudian juga Maha Pengampun. Apabila ada hamba yang dosa, ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam syubhat-syubhatnya, ada hamba yang berlumur dosa, yang ingin yang membersihkan dosa-dosanya, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan dosanya, menyesal atas perbuatannya, kemudian memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Nah, cukup dengan itu, maka insya Allah jika dia benar-benar jujur dalam taubatnya, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa yang pernah dia kerjakan. Ya, sebanyak apapun dosa yang pernah dia kerjakan, maka Allah pun tetap akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya. Jadi dia tidak perlu perantara. Dia tidak perlu perantara. Dia cukup datang dengan niat yang tulus, ya, kejujuran untuk bertaubat dari dosa-dosanya. Baik. Kemudian berikutnya Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan perantara, baik itu dalam doa ataupun dalam dimintai syafaat. Ya. Jika menyamakan Allah dengan uh, raja yang butuh perantara, maka ini termasuk bentuk menghinakan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan mengatakan bahwasanya Allah itu ya, baru bisa mengabulkan jika dia punya pembantu. Ya. Jika dia punya pembantu. Allah bisa mengabulkan doa jika dia punya pembantu. Ya, tentu saja itu merupakan perbuatan atau keyakinan yang sekaligus merendahkan derajatnya Allah Azza wa Jalla. Maka selayaknya seorang muslim tidak memiliki keyakinan tersebut. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak butuh perantara. Bahkan ya, jika dikatakan bahwasanya Allah butuh perantara, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang butuh pembantu. Menyamakan Allah yang maha kuasa dengan raja yang penuh kelemahan, yang dalam mengatur urusannya dia membutuhkan pembantu. Baik. Kemudian sisi lain dari kesyirikan tadi ya, adalah bahwasanya adalah bahwa ketergantungan kepada syafi' ya, menimbulkan ketergantungan kepada Syafi'i yang diyakini sebagai pemberi pertolongan. Yang dalam konteks ini adalah sesembahan kaum musyrikin. Itu roh-roh orang soleh. Akan menyebabkan condongnya hati, tunduk dan patuh kepadanya, yang mana hal tersebut merupakan inti ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sisi lain dari dia nanti meminta kepada perantara tersebut, roh-roh orang soleh itu adalah hatinya akhirnya tidak lagi meminta kepada Allah, namun malah bergantung kepada syafi' itu tadi ya. Yaitu roh-roh orang soleh yang diyakini bisa memberikan pertolongan. Yang ujung-ujungnya nanti ya, hanya meminta kepada mereka, tunduk kepada mereka, cinta kepada mereka, menghambakan diri kepada mereka. Ya. Dan itu adalah inti dari kesyirikan. Ya. Tunduk, kemudian menghambakan diri, kemudian berdoa kepada selain Allah, itulah merupakan inti dari kesyirikan yang harus kita ketahui untuk dijauhi. Maka bab ini sangat penting sekali, bab ke-17 ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, ya, untuk kita
ketahui supaya jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan ya. Jadi kita ketahui dulu asal muasal dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, kemudian kita pahami dan kemudian kita hindari ya. Kita hindari perbuatan-perbuatan dan keyakinan tersebut. Baik. Kemudian poin berikutnya, syafaat dalam konteks ilmu akidah maksudnya adalah syafaat pertolongan di sisi Allah. Adapun dalam konteks fikih maksudnya adalah syafaat dalam pertolongan dari makhluk. Baik itu perbedaan istilah syafaat jika disebutkan dalam bab akidah dan fikih ya. Jadi syafaat ini ada beberapa pengertian tergantung konteksnya. Kalau konteks akidah maka ini seperti yang disebutkan di sini. Adapun konteks fikih maka itu hal yang lain lagi. Oke, kita bahas dulu definisi syafaat. Definisi syafaat adalah talabut tawassuti indal ghairi fi jalbi naf'in au daf'i dharrin. Mencari perantara dari orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Ini definisi umum. Ya. Definisi umum dari syafaat. Talabut tawassuti indal ghairi fi jalbi naf'in au daf'i dharrin. Maka ini mencakup ya dalam masalah duniawi atau dalam masalah ya akidah atau agama. Baik, kemudian di sini disebutkan ilustrasi sederhana tentang konsep syafaat ya dalam masalah akidah. Jadi di sini ada eh, tiga sisi atau dua tiga sisi ya. Ini orang pertama, kemudian orang kedua, dan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, masyfu' yang pertama yaitu orang yang dimintakan pertolongan. Kemudian yang kedua adalah syafi', orang yang memintakan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ada tiga sisi, tiga sisi atau tiga rukun dalam syafaat. Ya. Inilah gambaran tentang konsep syafaat yang dalam masalah akidah. Jadi seorang syafi', ya, seorang yang memintakan pertolongan, meminta kepada Allah supaya Allah nanti akan memberikan manfaat ya, atau mengangkat madarat dari masyfu'. Ya. Di sini permintaan syafi' yang meminta tolong, yang meminta tolong kepada Allah. Ya syafi' nanti meminta kepada Allah untuk mendapatkan manfaat yang akan diberikan kepada masyfu', orang yang akan diberi pertolongan. Itu tiga ya. Ada tiga rukun. Ya. Syafi' meminta kepada Allah ya. Rukun kedua Allah. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang akan diberikan kepada masyfu', orang yang diberikan pertolongan. Kita ambil contoh syafaat ya, yang sering dibahas yaitu syafaatul uzma. Syafaatul uzma yaitu pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimintakan kepada Allah supaya segera menyelesaikan urusan para manusia di padang mahsyar. Ya, jadi syafaatul uzma gambarannya adalah ketika di hari kiamat ya, para manusia dikumpulkan di suatu tempat yang disebut mahsyar ya, atau padang mahsyar, tempat yang sangat luas. Dikumpulkan di sana manusia semuanya dari awal hingga akhir, dari Nabi Adam hingga orang terakhir nanti. Kemudian matahari didekatkan sehingga hanya sebatas satu jengkal saja atau kurang lebih seperti itu ya, atau 1 mil, yang intinya membuat para manusia semakin kepanasan ya, kesusahan, kemudian ketakutan ya, dan bingung, takut, ya, kepanasan ya, kemudian tidak nyaman dan lain semacamnya. Mereka ke sana kemari mencari pertolongan ya. Dan itu mereka berdiri selama 50.000 tahun ya. Bayangkan itu adalah masa yang lama, 1 hari ya, yang kadarnya seakan-akan seperti 50.000 tahun. Maka kemudian mereka mendatangi para nabi dari Adam, Ibrahim, ya, kemudian Musa, Isa, dan seterusnya hingga sampai ke Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi Muhammad pun ya, bersujud kepada Allah, memuji dengan pujian yang banyak, ya. Kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, tolong segera selesaikan urusan-urusan para manusia ini. Segera masukkan mereka ke dalam surga, ya. Orang-orang yang beriman ini segera dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka sudah ya berdiri dalam jangka waktu yang lama, 1 hari yang kurang lebih seakan-akan seperti 50.000 tahun. Maka kemudian akhirnya Allah Azza wa Jalla pun ya segera setelah Nabi meminta kepada Allah ini, Allah Azza wa Jalla pun segera menyelesaikan urusan-urusan mereka. Orang-orang mukmin ya, segera dihisab, kemudian mendapatkan buku-buku catatannya, kemudian mereka segera memasuki ya fase-fase berikutnya untuk menuju surga. Adapun untuk orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mereka kemudian akan segera diselesaikan urusannya di mahsyar, namun mendapatkan yang lebih buruk lagi, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah syafaatul uzma, ya, syafaatul uzma yang sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari nabimu, ya. Yang sering kita ulang-ulang ya dalam doa-doa kita ya. Ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, ya. Itu merupakan amalan-amalan ya, doa setelah azan tadi merupakan amalan untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang merutinkan doa setelah azan akan mendapatkan syafaat tersebut. Baik. Itu syafaatul uzma. Atau dalam contoh yang lain adalah dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu surga, kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga atau diangkat dari neraka. Padang mahsyar dibukakan pintu surga, kemudian yang ketiga, berikutnya adalah diangkat dari neraka. Ini juga merupakan syafaat ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga dan melihat ada di antara banyak umatnya yang ternyata tidak ikut masuk surga, maka kemudian Rasulullah pun meminta lagi kepada Allah, ya, meminta lagi supaya tadi di antara hamba-hambanya, di antara umatnya yang masuk neraka diangkat, segera diangkat dari neraka untuk kemudian masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah sangat merindukan umatnya, sangat merindukan kita semuanya, sangat mencintai kita semuanya. Jika melihat dia ada di antara umat-umatnya yang tidak masuk surga, maka beliau pun merasa kehilangan, ya, kemudian meminta kepada Allah supaya segera dimasukkan ke dalam surga. Itulah syafaat, itulah syafaat. Ya. Jadi Rasul meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menyelesaikan urusan manusia, membukakan pintu surga, ya, kemudian mengangkat orang-orang yang tadi, ya, orang-orang yang melakukan dosa-dosa, diangkat dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Itulah konsep syafaat. Ya. Jadi itu alurnya seperti itu. Syafiq meminta kepada Allah, Allah akhirnya memberikan. Baik, seperti itu. Itu konsep syafaat yang benar. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin, maka mereka langsung mereka tidak seperti ini, mereka dari masyfu' ke syafi', dari masyfu' ke syafi'. Padahal seharusnya kita masyfu' ini meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat bagiku. Harusnya demikian, ya. Jadi yang benar adalah, ya Allah, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi syafaat bagiku. Ini yang benar seperti ini. Namun orang-orang musyrikin, orang yang salah, mereka berdoanya kepada syafi', kepada orang-orang soleh. Wahai wali fulan, berilah aku syafaatmu. Berilah aku syafaat. Jadi ini perbedaannya sangat jelas. Yang kalau orang-orang mukmin itu meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi syafaat bagiku. Ya, adapun orang-orang musyrik, mereka tidak meminta kepada Allah, namun langsung meminta kepada syafiat tersebut. Wahai wali fulan, ya, yang memiliki kedudukan di sisi Allah, ya, berilah aku syafaatmu, dan semacamnya. Jadi mereka seperti itu. Dari masyfu' ke syafi'. Dari masyfu' langsung ke syafi'. Mereka salah konsep ya. Mereka salah konsep. Harusnya mereka meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah Rasulullah ya, atau orang-orang soleh ini sebagai pemberi syafaat bagiku. Ya, harusnya demikian. Namun mereka tidak melakukan itu, namun salah konsep. Mereka langsung meminta kepada Syafiq, ya wali fulan, berilah aku syafaatmu. Ya. Nah, kesalahan konsep ini akan mengakibatkan kesalahan yang sangat besar, yang sangat fatal, yaitu akhirnya dia berdoa kepada selain Allah yang harusnya dia berdoa kepada Allah, namun akhirnya dia berdoa kepada selain Allah. Dan ingat, berdoa kepada selain Allah merupakan inti dari kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah merupakan inti dari kesyirikan. Seperti itu. Baik. Maka ini perlu dipelajari dengan benar, ya, perlu dipahami dengan benar tentang konsep syafaat ini, tentang konsep syafaat yang benar ini, supaya kita juga bisa paham apa sih yang diyakini oleh orang-orang musyrik itu, ya? Bagaimana sisi kesalahannya itu di sebelah mana dan bagaimana kemudian sisi yang benar, bagaimana sisi yang benar. Baik, tadi kita ya menyebutkan bahwasanya Rasulullah bisa memberikan syafaat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kita boleh memintanya langsung kepada Rasul? Apakah boleh kita langsung memintanya langsung kepada Rasul? Maka jawabannya dirinci. Jika maksudnya adalah di dunia saat ini, saat kita masih di dunia, maka tidak boleh kita meminta langsung kepada Rasul karena beliau telah meninggal. Beliau telah meninggal, alamnya sudah beda. Beliau tidak lagi mampu mendengar suara-suara kita, ya, karena alamnya berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian rincian kedua adalah di padang mahsyar. Nah, maka ini beda lagi permasalahannya. Ketika di padang mahsyar semuanya kembali dihidupkan, ya, kemudian juga bisa bertemu dan saling berinteraksi satu sama lain. Maka ketika itu barulah boleh, ya, boleh meminta syafaat kepada Rasul. Datang kepada Rasul, ya Rasul, tolong, ya, berikan syafaatmu atau berikan pertolonganmu. Tolong berikan pertolonganmu. Mintakan kepada Allah supaya ya, segera menyelesaikan urusan kita. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis syafaat tadi, ya. Hadis syafaat yang panjang disebutkan tentang ya, manusia yang mendatangi para nabi, ya, minta, ya, wahai Adam, tolong berdoalah kepada Allah supaya kami diselesaikan urusannya. Mendatangi Ibrahim, ya Ibrahim, dan berdoalah kepada Allah supaya kami segera diselesaikannya. Dan semuanya nggak bisa, semuanya angkat tangan menyerah, dan hanya Nabi Muhammad SAW, ya, yang diberi kesempatan untuk berdoa kepada Allah untuk memberikan pertolongannya kepada para manusia sekalian. Ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun tadi kita ya, meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki syafaat, kita memintanya kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan kepada beliau. Baik, nah, sampai sini saja pertemuannya. Insya Allah nanti ya telah saya siapkan satu video lagi tentang pembahasan bab ini. Insya Allah nanti akan saya upload juga. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Insya Allah akan saya tambahkan video yang lain, ya, video rekaman saya yang lain yang membahas tentang bab ini. Wallahu taala a'lamu bishawab. Insya Allah berikutnya akan ada ikhtibar atau ujian. Ya. Akan ada ujian dari bab 7 kalau nggak salah atau 8 sampai bab ke-17. Insya Allah nanti akan saya beritahukan di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.